Akhir-akhir ini Bang Robi sering banget loh bacain komentar netizen yang menyatakan bahwa seandainya kita masih dijajah, pasti kita nggak begini. Mungkin gue keturunan bule, pasti gue hidupnya lebih sehat. Mungkin pajak lebih kecil. Ayo, ngaku siapa yang ngeluh menjadi warga negara Indonesia, asli Indonesia. Nah, ini tuh ada pertanyaan guys. Kenapa ya kira-kira keturunan Belanda kok jarang ada di Indonesia ya? Padahal kan kalau kita buka-bukanya buku sejarah, Belanda itu menjajah Indonesia lebih dari 3,5 abad loh. Gila ya, ratusan tahun loh kita tuh hidup berdampingan, satu tanah, satu ruang. Ya kalau secara logika sih harusnya ya, jejak keturunan tersebut itu ada banyak. Tapi nyatanya hari ini, darah Belanda seakan menghilang dari Indonesia. Nah hal tersebut nih, bukan karena mereka nggak ada, tapi karena saat itu ada sebuah masa, sebuah periode yang jarang banget dibicarain secara terbuka. Masa di mana kekacauan lebih kuat daripada hukum, masa di mana mungkin negara belum sepenuhnya memiliki kekuasaan, dan masa ini dikenal dalam sejarah dalam sebutan masa bersiap. So, selengkapnya dalam kata mereka. Awalnya ya berdagang, bukan menjajah. Itulah sejarah Belanda di Indonesia tidak dimulai dengan meriam, melainkan dengan kapal dagang. Jadi nih guys ceritanya di abad ke-16, Belanda tuh datang ke Nusantara dengan satu tujuan utama, yaitu rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, komoditas utama yang menjadi barang paling bernilai di pasar Eropa waktu itu. Nah, melalui VOC, bukan VC ya, itu mah kamu video call. Belanda tuh ngebangun jaringan perdagangan. Awalnya hubungan ini terlihat kayak normal gitu. Terjadilah yang namanya transaksi, perjanjian, dan juga kerjasama. Tapi ternyata sejarah menunjukkan sesuatu nih. Saat potensi ekonomi terlalu besar, keinginan untuk menguasai muncullah perlahan. Namanya manusia ya, ada setan-setannya. Nah, VOC itu nggak lagi sekedar kayak cuman berdagang guys, tapi mereka mulai menentukan siapa yang boleh menjual, berapa harga penjualannya, dan kepada siapa harus dijual. Ya, intinya monopoli menjadi kunci. Nah, setelah kekuasaan ekonomi terbangun, kekuasaan politik pun menyusul. Rakyat kehilangan kebebasan, sistem tanam paksa diperkenalkan, dan kerja rodi tak terelakkan. Jadi intinya, tanah milik rakyat, tenaga milik rakyat, waktu juga milik rakyat, tapi semuanya itu diambil untuk kepentingan kolonial. Nah, luka ini tuh terus terakumulasi dari generasi ke generasi. Hingga pada akhirnya, Perang Dunia II mengubah segalanya. Jepang memang menyerah pada Agustus 1945, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, setelah itu nih, rakyat baru saja merasakan ada sebuah harapan. Tapi di saat yang sama, bayangan Belanda muncul kembali. Lahirlah sebuah masa bersiap setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Belanda berupaya kembali bukan sebagai mitra dagang, tapi sebagai penguasa lama. Nah, bagi rakyat, ini bukan sekedar masalah politik. Ini masalah trauma, ketakutan bahwa penindasan akan terulang lagi. Nah, dari situlah rakyat mulai bersiap menghadapi kembalinya kolonialisme. Laskar Pemuda pun bermunculan. Kelompok-kelompok bersenjata mulai terbentuk nih guys, tanpa komando yang jelas, karena yang ada hanyalah sebuah tekad untuk meraih kemerdekaan yang utuh. Istilah bersiap sendiri digunakan oleh Belanda, merujuk pada teriakan siap, siap gitu, yang kerap terdengar di malam hari. Nah, dalam masa bersiap, korban bukan hanya tentara, tapi juga perempuan, anak-anak, orang tua, dan keturunan Indo-European. Juga warga Belanda ternyata. Nah, dalam masa itu, identitas bukan hal netral. Nama belakang, aksen, warna kulit bisa menjadi vonis ternyata. Karena kekerasan tidak selalu terjadi di medan tempur, tapi juga terjadi di dalam rumah, di tempat umum, penangkapan tanpa surat, pengusiran tanpa proses, dan banyak juga terjadi penahanan di kamp-kamp darurat. Nah, sekarang aku akan ngomongin soal masa bersiap. Masa bersiap sendiri berlangsung pada akhir tahun 1945 hingga awal tahun 46. Terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan. Nah, disinilah berbagai kekuatan bertemu.
rakyat yang bersenjata, sisa tentara Jepang, pasukan sekutu, dan warga Belanda serta Indo-European. Bentrokan tidak terhindarkan. Penangkapan, pengusiran, penganiayaan, hingga pembunuhan. Akibat masa bersiap ini, ratusan ribu orang berdarah Belanda dan Indo-European meninggalkan Indonesia. Jadi mereka tuh memutuskan untuk pergi gitu guys. Dan sebagian pun dipaksa untuk pergi alias diusir. Namun, bagi yang tertinggal, mereka memilih menyembunyikan identitasnya. Dan mereka berasimilasi, mengubur asal-usul hingga seiring waktu jejak itu pun memudar. Dan sampai hari ini, yang tersisa hanyalah sejarah dan ingatan. So, kesimpulan dari masa bersiap adalah periode gelap dalam sejarah Indonesia. Bukan cerita hitam putih, tapi cerita manusia dalam kondisi ekstrim. Nah, inilah salah satu alasan kenapa keturunan Belanda jarang ditemukan di Indonesia sampai sekarang. Bukan karena nggak pernah ada ya, tapi emang karena sejarah memaksa mereka hilang. Nah, ketika kemerdekaan belum tentu berarti keamanan, dan di saat hukum belum sepenuhnya hadir, emosi menjadi pengendali. Sejarah emang nggak selalu bersih guys, dan kemerdekaan tidak selalu datang dengan damai. Jadi ketika di antara kalian ada yang bertanya nih, kenapa ya di Indonesia jarang memiliki keturunan Belanda? Ingat aja, peristiwa masa bersiap. Tapi pertanyaan dari Bang Robi, emang benar kalian nyesel jadi WNI? Emang kenapa sih? Kan happy kita. Apa ngerasa belum merdeka? Coba tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi ya di Kata Mereka selanjutnya. Dadah!